warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang di channel E3 Bisnis. Salam kenal dengan saya Mistia. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman sekalian bagaimana caranya untuk membuat iklan di media sosial kita. Saya yakin teman-teman pasti semuanya sudah memiliki bisnis, bukan? Oke, yang menjadi permasalahan bisnis kita yang utama pastinya adalah masalah penjualan. Untuk meningkatkan progres penjualan kita, ada hal yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama sekali adalah tentang teknik penulisan iklan. Ada salah satu teknik dalam penulisan iklan di media sosial kita, itu yang bernama copywriting. Bagaimana cara kita untuk membuat iklan yang menarik sehingga konsumen tidak merasa terpaksa untuk melihat atau membaca iklan kita tersebut. Sebagai seorang produsen yang memproduksi sebuah produk, kita harus membuat bahasa iklan yang menarik untuk konsumen. Artinya ada hal-hal yang membuat konsumen itu tertarik dengan produk kita. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama sekali adalah penulisan angel dari iklan tersebut. Angel itu adalah sudut pandang. Jadi bagaimana sudut pandang penulisan iklan tersebut. Nah, misalnya, ketika teman-teman membuat sebuah produk makanan, untuk iklan yang pertama, teman-teman itu hanya menjelaskan tentang variasi rasanya. Tetapi di iklan yang kedua, teman-teman menjelaskan tentang bagaimana nikmatnya merasakan makanan tersebut. Sebagai konsumen, pastinya kita akan lebih memilih menikmati dari iklan yang kedua, seperti itu ya. Karena kita akan merasakan bagaimana sih nikmatnya makanan tersebut daripada hanya sekedar ditawari oleh variasi rasa dan sebagainya. Walaupun sebenarnya mungkin produk ini sama, harganya sama, variasi rasanya sama, tetapi penyampaian angel iklan tersebut yang berbeda membuat hasil penjualannya juga berbeda. Kalau cara kita memasarkan iklan dengan cara yang konvensional gitu ya, hanya sekedar memberikan penawaran kemudian menjual, itu adalah hal yang terlalu biasa. Seperti biasa kalau kita lihat itu di media sosial lain, misalnya di Instagram, di Facebook, itu ada produsen yang hanya menjual ini dimsum saya, silakan harganya murah aja, cukup dibeli dengan harga 50.000 misalnya dan sebagainya. Itu sudah biasa. Tetapi kalau misalnya kita menjelaskan iklannya tersebut dengan bahasa yang tidak memaksa, misalnya kita membuat cerita, kalau ceritanya itu, selama ceritanya itu benar ya nggak masalah. Tetapi dengan cerita itu kita dapat menarik minat si konsumen. Misalnya kita buat cerita seperti ini. Dulu saya rasa kalau usaha makanan itu gampang ya, kalau nggak laku ya udah tinggal makan sendiri aja. Ternyata setelah saya coba untuk buka usaha, saya malah nggak sempat makan karena udah kehabisan dengan konsumen gitu ya. Dengan membaca kedua iklan tersebut, otomatis biasanya konsumen akan lebih memilih iklan yang kedua. Karena konsumen akan merasa penasaran gimana sih rasanya makanan tersebut, kok udah kehabisan ya, yang punya aja belum makan, seperti itu ya. Jadi buatlah bahasa iklan yang tidak memaksa konsumen tetapi membuat konsumen penasaran untuk merasakan bagaimana produk yang kita tawarkan, seperti itu. Oke, sebenarnya bahasa iklan atau copywriting ini ada banyak sekali teman-teman. Untuk teman-teman pelajari, kita bisa bahas di video selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana teknik-teknik dalam penulisan copywriting, apa yang perlu diperhatikan dan bagaimana untuk meningkatkan omset dari penjualan produk kita. Terima kasih, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sukses dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.